seefektif apa cara ini bisa membuang kotorannya. Nah, ciri-ciri air kalau udah nggak bagus, pertama, halo guys, langsung aja, nggak perlu banyak basa-basi. Seperti judulnya, membersihkan kolam ikan dengan praktis, tanpa perlu kuras air, tanpa perlu matiin pompa untuk sirkulasinya. Jadi kolam tetap running dan nggak ganggu ikan-ikannya. Di kolam saya ini pakai single chamber, tapi ini cuma chamber-chamberan aja sih, karena ini cuma kolam buat jualan ikan, bukan kolam-kolam ikan hias. Jadi nggak semewah kolam koi lah ya guys, yang bisa pakai 3-5 chamber. Ini chambernya kelihatan di bagian dasar ada penumpukan kotoran, dan ini yang mau saya bersihin. Untuk membersihkannya saya cuma butuh alat ini, pompa sipon. Caranya gampang, tinggal masukin selang penghisapnya ke tempat yang mau dibersihkan. Terus tinggal dipompa aja sampai keluar airnya. Kalau masih stay, saya minta partisipasinya untuk dukung channel ini ya guys, dengan di subscribe, like, dan di komen. Lalu tinggal arahin di mana kotoran yang mau dibersihin. Udah kelihatan ya, di bagian tengah udah agak bersih, udah terhisap kotorannya. Dan ini yang di bagian pinggir yang agak gelap itu adalah kotoran yang belum terhisap. Tapi cara ini memakai sistem gravitasi air ya, dimana air akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Artinya cara ini bisa bekerja kalau kolamnya lebih tinggi dari dasar tanah. Masih bingung ya? Jadi gini, bagian ujung selang pembuangan harus lebih rendah dari air yang mau disedot atau dihisap ya. Seperti di kolam saya ini, kolam dan chambernya ini lebih tinggi dari dasar tempat saya berdiri. Jadi kalau kolamnya yang agak di bawah gitu atau yang digali, itu nggak bisa pakai cara ini. Sekalipun bisa juga harus pakai sipon yang elektrik. Tapi sipon elektrik itu harganya lumayan ya. Kalau nggak salah sekitar 300-500 ribuan. Kalau pompa sipon yang plastik ini yang saya pakai ini sangat terjangkau lah ya. Jadi harganya ini di bawah 20.000 lah. Atau ya kurang lebih 20 ribuan lah ya. Dan bisa dibeli di toko-toko akuarium terdekat, atau kalau males jalan, males keluar, bisa beli di online juga banyak. Lihat nih, seefektif apa cara ini bisa membuang kotorannya. Tuh pada keluar kotoran-kotorannya guys. Wow. Tanpa perlu dikuras kolamnya. Tapi kalau airnya udah mulai nggak bagus, tetap perlu dikuras juga sih. Pertanyaannya, Bang, gimana ciri-ciri air kalau udah nggak bagus? Nah, ciri-ciri air kalau udah nggak bagus, pertama kalau airnya tuh udah agak bau ya, dan baunya nggak seperti biasanya gitu, ada beda gitu, ada bau. Apalagi kalau sampai menyengat baunya, itu perlu diganti airnya. Lalu ciri-ciri kedua, ikan udah kelihatan kayak males atau lemes gitu ya. Ikannya nggak aktif berenang ke sana kemari. Apalagi kalau ikannya sampai pada ngegantung, mulutnya pada nyelangat ke permukaan kayak nyari oksigen. Itu harus cepat ditangani guys. Mesti diganti pakai air yang baru. Kalau dibiarin
ikannya lama-lama bisa innalillahi guys. Oleh karena itu, kalau punya kolam ikan kayak gini, itu harus sering-sering dikontrol kondisi air dan pompa blowernya. Jangan sampai pas malam lagi enak-enak tidur, tahu-tahu pompanya mati. Pagi-pagi pas bangun lihat kolam, ya sudah wassalam. Oke, sekian dulu. Jangan lupa di subscribe ya guys, karena subscribe itu gampang. Tinggal pencet.